Indonesia, negara berkembang dengan 17 ribuan pulau, punya 282 juta penduduk, ekonomi terbesar ke-8 di dunia, dan pertama di Asia Tenggara. Tapi masalahnya, internetnya lambat banget. Menurut Speedtest Global Index tahun 2025, Indonesia berada di posisi 120 dari 155, yang mana kita itu dipantatin sama tetangga kita sendiri, seperti Malaysia di posisi 41, Thailand di posisi 14, apalagi Singapura yang di posisi nomor 1, dengan kecepatan internetnya 360 Mbps, sedangkan Indonesia cuma 34 Mbps, yang berarti 10 kali lipatnya tuh. Oke, download selesai. Indonesia, kamu sudah belum? Masih lama, anjir. Ini mengukurnya menggunakan megabit per second ya, bukan megabyte per second. Jadi beda. Ini akan aku buat videonya terpisah biar kita nggak bingung. Faktor pertama, geografis. Pertama, negara kita ini bentuknya aja udah kayak mimpi buruk buat teknisi jaringan. Ribuan pulau, banyaknya gunung, hutan, dan lautan. Luasnya 1,9 juta kilometer persegi. Bayangkan gimana ribetnya narik kabel kemana-mana. Sebenarnya sudah ada proyek backbone internet Indonesia yang namanya adalah Palaparing. Proyek ini membangun jaringan fiber optik nasional yang menjangkau 38 provinsi. Dengan total panjang kabel laut mencapai 35.000 km dan kabel di daratnya sejauh 21.000 km. Panjang banget nggak tuh? Meskipun Palaparing sukses membangun jaringan backbone nasional dan middle mile ke kota atau kabupaten, koneksi last mile-nya atau end user masih bermasalah. Hanya sekitar 79% masyarakat Indonesia yang bisa mengakses internet dan penetrasi fixed broadband-nya masih di bawah 21%. Hal ini terjadi karena tugas Palaparing memang tidak mencakup sambungan langsung ke rumah, sekolah, atau tower BTS. Tapi tanggung jawab ini diserahkan ke sektor swasta. Ini ibarat pemerintah sudah buat jalan tol yang menghubungkan provinsi, tapi jalan untuk menuju jalan tolnya ini masih menggunakan tanah. Buat yang nggak tahu apa itu backbone, middle mile, last mile, dan fixed broadband, jadi gini. Backbone adalah tulang punggung internet, yaitu jalur utama internet yang menghubungkan negara atau benua, biasanya lewat kabel bawah laut, contohnya Palaparing tadi. Middle mile adalah jaringan yang menghubungkan jaringan backbone ke ISP lokal, sedangkan last mile adalah jaringan akhir yang menghubungkan ISP ke pengguna alias kita. Dan fixed broadband itu ya internet yang biasanya ada di rumah atau kantor yang menggunakan kabel. Menyebarkan infrastruktur last mile ini tuh tantangan terbesarnya Indonesia. Banyaknya pulau membuatnya rumit secara logistik dan mahal. Bahkan banyak di antaranya terpencil dan berpenduduk jarang. Bagi ISP swasta, investasi ini sering dianggap tidak menguntungkan. Karena hanya fixed broadband kita baru 21%, akhirnya sekitar 212 juta pengguna internet Indonesia bergantung ke internet mobile. Tower BTS pun dipaksa kerja rodi tiap hari, apalagi di jam sibuk kayak malam hari. Auto nge-lag itu. Nah, kalau mati lampu, udah sinyal juga ikut kabur. Penyebaran penduduk yang nggak merata ini bikin kesenjangan digital antar provinsi makin parah. Jakarta, 84% penduduknya pakai internet, tapi Papua cuma 26%. Bahkan di beberapa desa, jangankan kabel, tower BTS pun nggak ada. Jadi harus pakai internet satelit yang lemot dan mahal. Oke, antena siap, tinggal nunggu satelit lewat. Oke, let's go. Faktor kedua, dinamika pasar. Di luar tantangan fisik seperti geografis dan infrastruktur, pasar internet Indonesia sendiri menyimpan banyak masalah. Pasar ini sangat didominasi oleh satu perusahaan besar, yaitu Telkom dan anak perusahaannya. Telkomsel untuk seluler dan IndiHome untuk broadband rumah, yang menguasai sekitar 75% pasar internet rumah dan 50% pasar seluler. Makanya ada IndiHome di mana-mana. Sementara Telkom mendominasi, di bawahnya ada ribuan ISP kecil lokal atau regional. Berdasarkan data APJII di tahun 2025 ini, terdapat 1.270 ISP yang beroperasi di Indonesia. Meningkat drastis dari 600 ISP pada tahun 2021 dan 300 ISP sebelum pandemi. Ya, walaupun sebagian besar di Pulau Jawa sih. Karena terlalu banyaknya pemain ini di tempat yang sama, akhirnya terjadilah perang harga, terutama di kota-kota besar. Bahkan, perbedaan harga cuma 10.000 aja bisa bikin pelanggan pindah ISP. Akibatnya, margin keuntungan ISP semakin kecil, dan mereka nggak punya insentif buat investasi besar, apalagi untuk bangun jaringan ke pedesaan atau daerah yang terpencil. Inilah kenapa banyak daerah yang belum tersentuh internet cepat. Dari sisi kualitas, ada juga kesenjangan besar. ISP seperti Telkom, IOH, atau XL biasanya punya backbone sendiri, jadi koneksinya lebih stabil. Tapi, ISP kecil cuma numpang bandwidth dari pemain besar ini dan didistribusikan ke pelanggan mereka. Efeknya, layanan bisa lambat, gak stabil, atau sering down. Menurut riset OpenSignal, perbedaan kualitas broadband antara ISP besar dan kecil ini di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia. Selisihnya sampai 17% poin. Namun, ada harapan. Sekarang mulai muncul tren konsolidasi. Misalnya,
XL merger dengan Smartfren dan mengakuisisi Linknet buat nambah jangkauan. Indosat juga mengakuisisi pelanggan MNC Play. Ini bisa bikin pasar jadi lebih sehat dan lebih siap investasi besar jangka panjang. Terakhir, muncul solusi dari masyarakat itu sendiri. Contohnya, proyek internet desa pakai TV Whitespace atau jaringan komunitas yang dibangun pakai tiang bambu dan dana gotong royong desa. Buat yang lagi KKL, ini proyek yang sangat bagus, biar nggak bikin gapura sama acara 17-an terus. Pak, udah jadi nih gapuranya. Emangnya kita butuh gapura baru, Pak? Yang lama kan masih ada. Biarin aja dah. Faktor ketiga, lingkungan sosioekonomi dan regulasi. Oke, misalnya kita sudah punya infrastruktur yang bagus nih dan pasar yang sehat, tapi tetap aja internet Indonesia masih lambat karena faktor sosial, ekonomi, dan regulasi. Pertama, soal keterjangkauan. Di atas kertas, paket data seluler Indonesia memang tergolong murah, tapi untuk internet rumah atau broadband, harganya masih tergolong mahal. Bayangin aja, UMR di kotaku aja 2,2 juta. Untuk bayar internet per bulan 350.000, itu aja udah 16% dari gaji. Belum kebutuhan yang lain kayak makan, listrik, BBM, dan hobi kayak mancing, aquascape, dan masih banyak lagi. Dan bukan cuma soal langganan internet aja, beli gadget kayak HP itu aja bisa makan 50% lebih dari pengeluaran bulanan. Itu pun kalau nggak kemakan gengsi ya. Wih, HP baru nih. Wah iya dong, flagship gitu loh. Kenapa? Dan faktor terakhir adalah hal yang sangat umum di Indonesia, yaitu birokrasi yang rumit, yang menambah biaya dan penundaan dalam pembangunan infrastruktur yang baru. Pemerintah sebenarnya udah punya skema USO, Universal Service Obligation, yang mewajibkan operator menyumbang dana untuk membangun jaringan di daerah terpencil. Tapi implementasinya sering terhambat birokrasinya yang ribet, perizinan yang lambat, dan prosesnya yang nggak transparan. Tahu lah ya maksudnya apa? Terus kalau internet lambat, dampaknya apa sih? Kamu nanya. Pertama, jelas ya internet lambat itu ganggu banget. Streaming anime, buffering muter-muter. Download game butuh 10 tahun. Upload file gagal terus. Belajar online tapi zoomnya putus-putus. Oke, kali ini kita semua setuju bagus ya. Ini bukan cuma bikin frustasi, tapi juga mengganggu produktivitas. Semua masalah ini nahan pertumbuhan ekonomi digital kita sendiri. Indonesia sebenarnya punya potensi besar. Ekonomi digital kita adalah yang terbesar dan tercepat di Asia Tenggara. Nilainya diperkirakan sebanyak 77 miliar USD pada tahun 2023. Tapi kalau koneksinya lambat dan nggak stabil, bisnis jadi susah berkembang. E-commerce jadi terganggu dan teknologi canggih kayak cloud atau AI jadi susah diadopsi. Jadi kalau ada yang bilang, ya udah sih lemot dikit asal bisa chattingan, perlu diingat ya, lambatnya internet bukan cuma soal hiburan, tapi ini soal akses informasi, pendidikan, kerjaan, layanan kesehatan, bahkan masa depan ekonomi bangsa. Oke, kita udah bahas panjang soal kenapa internet Indonesia bisa lambat dan apa aja dampaknya. Sekarang pertanyaannya, terus harus gimana dong? Yang pertama, pemerintah harus bikin ekosistem yang ramah internet, seperti simplifikasi izin peraturan. Bayangin, mau bangun kabel internet aja harus ngurus izin ke banyak instansi. Beda daerah, beda aturan. Harusnya dibuat satu pintu aja, prosesnya cepat, transparan, dan biayanya jelas. Terus wajibin sharing infrastruktur. Daripada tiap ISP bangun tiang-tiang sendiri, lebih baik tiangnya disewa. Jadi, yang kecil bisa ikut bersaing dan yang besar nggak buang-buang duit, jadi jaringannya bisa merata. Dan bebaskan spektrum 5G. Kalau sinyal lelet, seringkali itu bukan karena towernya kurang, tapi frekuensinya yang penuh. Makanya pemerintah harus berani buka spektrum baru dan lelang dengan transparan, supaya 5G bisa jalan beneran, bukan cuma logo di HP aja. Yang kedua, dari industri dan pemain. Tapi yang rugi ya penggunanya juga. Mending bersaing di hal-hal yang bikin puas pengguna. Kecepatan stabil, layanan cepat, upload kenceng, dan latensi kecil. Terus daripada semua rebutan di kota yang udah padat, kenapa nggak kerja bareng buat jaringan di daerah yang baru? Dan terakhir, gunakan teknologi yang sesuai tempat. Nggak semua daerah cocok dikasih fiber optik. Kadang yang masuk akal justru pakai satelit, TV Whitespace, atau fixed wireless. Ini pemikiran aku aja sih. Seberapa untung atau seberapa ruginya jika diadopsi, aku juga kurang tahu di kacamata bisnis. Internet cepat bukan cuma soal nonton YouTube tanpa buffering atau download game gede dalam hitungan menit. Ini soal membuka peluang, menyambungkan yang tertinggal, dan memperkuat ekonomi. Kalau semua pihak pemerintah, industri, investor, dan masyarakat kerja bareng, bukan hal mustahil kalau Indonesia punya internet cepat, merata, dan terjangkau untuk semua. Kalau kalian punya internet cepat, kira-kira buat apa? Anyway, adios.